Jumpa lagi di acara Ngopi The Series. Sore hari ini ngobrol pidana bersama saya Murida Isnawati, SHMH. Ini adalah seri kedua di Rabu kedua. Ya, kita akan membahas isu-isu hukum pidana terkini dan dengan teman-teman saya tentunya kita akan berbicara banyak mengenai hukum pidana. Tema hari ini adalah polisi versus aksi premanisme yang akan menghadirkan teman saya yaitu Dr. Azmi Saputra, SHMH. Beliau adalah dosen hukum pidana Universitas Bung Karno, Jakarta, sekaligus Kaprodi S1 Ilmu Hukum. Ikuti terus ya guys acara sore hari ini, ngobrol pidana sore hari ini sampai selesai. Mungkin Bang Azmi sudah bergabung rupanya bintang tamu kita. Tapi sebentar Bang, kita sapa-sapa dulu nih. Mbak Mia udah gabung, ada Mbak Emil nih, teman saya dari Mbak Emil ini adalah dosen UNESA. Hai Mbak, apa kabar? Kemudian ada Mas Hendri. Teman-teman, kita akan bertemu setiap Rabu sore seperti ini di minggu pertama dan minggu ketiga. Insya Allah kita akan membahas banyak sekali mengenai hukum pidana. Bahwa tema hari ini cukup menarik untuk kita bahas, yaitu polisi versus aksi premanisme. Terakhir adalah kasus John K yang kita tahu. Bolehlah kita, ini sudah pukul 4:04. Oh ya, jangan lupa ikuti Ngopi The Series ini sampai selesai. Akan ada giveaway menarik di akhir acara. Kita akan buka Q&A untuk hari ini. Hai, ini ada, saya sapa lagi teman-teman saya. Ada Bu Susi. Bu Susi ini adalah sahabat saya, dekan senior dari UM Purwokerto. Selamat bergabung Bu, jangan ikuti sampai selesai. Mungkin sebentar lagi kita akan join dengan ini Bang Asmi sudah join, mungkin bisa kita mulai teman-teman. Kita sambil menunggu. Oke. Kita sambil Hai abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat banget, hebat nih acaranya. Ini mah acara iseng-iseng kita ya Bang ya. Acara iseng-iseng kita yang kita wujudkan bersama. Ini terinspirasi dari akun kita nih. Keren banget nih Bang. Bang sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Mbak Murida gimana, sehat? Alhamdulillah saya sehat, sehat selalu. Bagaimana? Kenapa? Surabaya bagaimana kabarnya? Oh, Surabaya Bang, masih zona merah. Jadi kabar yang baik. PSBB-nya udah selesai tapi angka COVID-nya masih tinggi. Bahkan melampaui Jakarta, Bang. Melampaui Jakarta. Bang, di mana nih di rumah? Ya, lockdown. PSBB. Lockdown, tapi kemarin aku lihat Abang kemana-mana nih. Tapi dengan standar protokol. Ya. Oke, sip. Baik Bang, kita sapa. Tadi saya sudah menyapa beberapa sih. Mungkin bisa kita langsung aja ya Bang ya, mulai bahwa hari ini kita akan membahas. Oh Bang, sebelumnya ini Dirgahayu Bayangkara ya? Ya, yang ke-74, 3/4 abad. Betul, itu kok pas sekali dengan tema kita ini, kita bahas-bahas polisi. Polisi versus aksi premanisme. Nah, ini Bang, terakhir itu isu yang berkembang mengenai ini adalah kasus John K. John K. Tangkap bersama gerombolannya dan lain sebagainya. Mungkin ini nanti kita
ngobrol aja Bang ya, kita ngobrol, enjoy, kemudian mengalir saja. Kita sudah open Q&A-nya udah ya, udah Q&A Sudah, kita open dari sudah, pertama nanti semoga sudah baca nih di sini. sudah banyak yang bertanya. Bolehlah Bang, yuk kita mulai obrolan kita sore hari ini. Iya Apa? ya, Ya, bicara ya, ya. kita santai ya seperti di warung kopi. Jadi memang tema ini memang dibuat sama teman-teman dosen, khususnya dosen hukum pidana, biar ada ruang teman-teman, adik-adik mahasiswa bahwa hukum pidana itu bukan juga saklek-saklek amat, bukan kejam-kejam amat, bahwa pesan Betul. kesadaran hukum itu ya kita bisa juga bahas dengan santai gitu loh, sambil Hmm. ngopi, sambil santai ya, karena regenerasi ini kan pasti gitu loh. Jadi ini kita mau sampaikan gagasan-gagasannya adalah situasi COVID ini kita udah tekanan psikologis, maka kita bikinlah acara-acara yang kreatif, produktif, tapi nutrisi pantulan akademiknya ada, kira-kira begitu. Oke, oke Bang. Mbak Munida, saya memang ada beberapa catatan khususnya tentang premanisme ini. Yang pertama mau tidak mau kan payung gedenya adalah kepolisian. Kepolisian itu kita sebagaimana kita ketahui pasca reformasi terjadi pemisahan antara TNI dan Polri. Waktu itu kalau tidak salah TAP MPR tahun 2000 sehingga dipisahlah ada Panglima TNI terus ada Kapolri. Sehingga dalam konstitusi kita kalau saya tidak salah di pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 diberikan ruang kewenangan kepolisian di situ fungsinya apa, dan selanjutnya masuk ke dalam Undang-Undang Khusus Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Jadi ada tersendiri Undang-Undang Kepolisian. Mau tidak mau di situ ada, kalau kita bicara hukum, mau tidak mau kita bicara tentang kewajiban, tanggung jawab, hak, fungsi, dan kedudukan atau tupoksi yang selalu kita bahas. Salah satunya adalah selain memang menegakkan hukum, ya menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi kalau kita belajar pengantar ilmu hukum, kalau setiap ada peristiwa hukum di masyarakat, mau itu positif atau negatif, ya kan, polisi sebagai bagian daripada alat negara dan pemerintahan, kalau ada mengganggu keamanan masyarakat, maka polisi masuk, gitu loh. Nah, kasus kemarin adalah jelas di siang bolong, ganggu di perumahan, kita tidak tahu apa sumbatan kedua kelompok tersebut, apa persoalannya, tapi tidak boleh mengganggu di ruang publik. Karena kalau ruang publik itu sudah terganggu, maka alat negara harus turun. Itu yang kira-kira, karena ada perbuatan yang dapat dicela, ada perbuatan yang melawan hukum, ada kekerasan di situ, ada penggunaan senjata di situ, mungkin ada senjata api di situ. Ini sangat tidak baik di ruang publik, dan disitulah ditunjukkan peran kepolisian. Begitu Mbak Murida. Oke Bang, betul sekali. Jadi yang terjadi terakhir kemarin itu Bang ya, mengganggu di perumahan di siang hari, seperti itu. Dan itu bergerombol ya Bang ya, itu ada John Kay dan kawan-kawannya itu. Nah, selanjutnya Bang, bagaimana kemudian ini polisi, kemudian premanisme, ini kan bukan hanya John Kay saja, banyak sekali kasus-kasus premanisme yang ada di negara kita. Jadi menurut Bang Asmi ini selanjutnya untuk kasus John Kay sendiri atau kasus-kasus yang lain itu seperti apa? Ya, kita harus ya, karena memang kita hidup dalam sosiologi hukum masyarakat, mau tidak mau kita akan lihat use operation-nya itu seperti apa, gitu loh. Kelompok-kelompok ini, ataupun saya bilang, ini adalah termasuk kelompok penekan dalam tanda petik, gitu ya. Karena bisa menggerakkan sesuatu atau membuat sesuatu di tengah masyarakat. Biasanya ini ada 3 klasifikasi menurut penelusuran kita dalam catatan-catatan akademik dan menjadi keresahan akademik. Kelompok ini biasanya berkelompok yang kadang dikemas dalam sebuah organisasi. Dia profesional, kadang didanai, kadang di backup, malah ada kekuatan politik, dan ini biasa saja di beberapa negara-negara lain juga terjadi, bukan hanya Indonesia. Kita banyak melihat film dan segala macam, mau di Amerika, di Brazil, malah ada kadang komplokan senjata, narkotika, prostitusi, perjudian, dan lain sebagainya. Memang kelompok ini ada, dan sepanjang memang ada peradaban manusia atau kelompok manusia, manusia itu dengan pilihannya, mau pilih jalan yang baik, apa pilih jalan yang buruk. Kira-kira begitu.
Dia dikasih akal dan nurani, dia mau pilih yang mana. Sewaktu dia memilih keinginan yang sama dengan komunitas yang tadi, yang dengan cara-cara kekerasan, cara-cara yang tidak baik, ya silahkan. Tapi kalau ada juga, misalnya di kampus, di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang benar, itu juga ada. Kembali ke tema, ini bagaimana kita memang menjadi sulit kalau organisasi ini adalah terorganisir. Kalau tadi adalah terorganisir, sistematis, itu adalah dia profesional, malah menggunakan kami kan berorganisasi. Ya, tapi berorganisasi kamu tuh carinya tuh mata pencariannya dengan cara apa, gitu loh. Kalau produknya itu baik ya oke. Kedua ada yang nanti itu dia amatiran. Amatiran ini biasanya di tempat-tempat tertentu dia tidak spektrumnya tidak begitu luas gitu loh. Kadang ya di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat parkir, pasar, macam-macam tempatnya itu. Jadi dia tidak begitu banyak. Dia pokoknya alih generasi terus di situ terus, dan biasanya tidak spektrum yang regionalnya atau wilayahnya tidak begitu besar. Yang lebih parah lagi dikenal kadang di tengah masyarakat. Ibaratnya itu klasteri, walaupun kepalanya itu banyak, tapi kelasnya teri gitu loh. Yaitu tadi pencurian-pencurian di tengah masyarakat, curi ayam, curi sepeda, curi sendal, ya kan, di tempat-tempat ibadah kadang juga dilakukan. Ini yang kelas-kelas teri, malah kadang apa ya, kotak amal juga digeser sama mereka-mereka yang seperti ini. Ini juga adalah bentuk-bentuk yang premanisme yang ini terjadi. Saya lebih fokus ke dalam kajian karena memang konteksnya Polri dalam wilayah negara, karena Polri itu adalah dari pusat sampai ke bawah, sampai kecamatan, sampai ada nanti pospol, jadi di tingkat pemerintahan, di unit-unit terkecil, karena memang polisi itu adalah sebagai fungsi pemerintahan dan sebagai alat negara. Jadi polisi itu kan ada dua mata pisau dia. Satu memang alat negara dan dua fungsi pemerintahan. Maka kadang dalam kajian-kajian bilang, ya tidak heran memang polisi lebih condong dengan pemerintahan karena memang dia ada di posisi pemerintahan. Memang didesain dalam undang-undangnya seperti itu. Jadi terhadap premanisme yang profesionalisme ini yang perlu penanganan. Maka momentum kemarin begitu Pak Kapolri menyatakan tidak ada ruang bagi premanisme, gitu kan, malah kita tetap maju ke depan, meluruskan kebenaran, Pak Kapolri. Nah, ini adalah satu momentum kita mau bersih-bersih. Berkali-kali saya bilang, kita ini terjebak pada kekeliruan kronis yang itu saja, gitu kan. Kita sebenarnya sudah tahu persoalannya, tapi kayaknya sudah nikmati saja karena hanya segelintir orang yang mau berubah. Tapi di posisi yang lain ada kelompok-kelompok tertentu kepengen dengan nyaman cara-cara yang umek tadi, cara-cara yang tidak baik. Seharusnya bisa dengan cara-cara yang lebih produktif, kreatif, tapi ini cara-cara curang, cara-cara singkat, enak, ya udah tekan sana, meras sana, ancam sini. Ya, ini sampai kapan? Kita sudah 3/4 tahun merdeka, 3/4 abad merdeka, ya kan? Tapi kok tema kita tuh seperti ini gitu loh. Kita udah pakai teknologi yang bagus, handphone yang bagus, televisinya sudah tidak pakai sanggul lagi kan. Dulu kan televisinya pakai sanggul, sekarang udah slim. Kan gitu kira-kira. Ya seharusnya kita juga mengikuti dong perilaku-perilaku modern tadi gitu loh, dengan cara-cara kreativitas dan inovatif. Kata kuncinya adalah keamanan. Tidak boleh ada kelompok-kelompok yang begini gitu loh. Tapi kita yuk tenaga ini, potensi ini kita himpun menjadi sebuah potensi yang baik gitu loh, bukan untuk nakut-nakutin, bukan untuk saling mengancam, bukan dengan kekerasan gitu loh, tapi dengan kreatif, inovatif, insya Allah kita juga bisa. Masa negara lain yang nggak ada kekayaan alamnya tuh bisa lebih baik dengan kita, ya seharusnya mereka belajar. Tapi yang kita produksi kan kericuhan, yang kita produksi konflik, yang kita produksi divide et impera, pecah belah. Seharusnya ini udah kita buang jauh-jauh gitu loh. Nah, dari momentum kemarin lah kita bisa belajar. Semoga ini bisa menguatkan kita semua untuk sebuah perubahan. Begitu Mbak Murida. Oke, betul Bang. Jadi sepertinya fenomena yang terjadi ini semacam kemudian premanisme itu menjadi mata pencaharian yang salah, yang tidak tepat, yang tidak pada tempatnya. Jadi terutama kasus terakhir kemarin Bang ya, yang sangat mengganggu kita, tapi akhirnya ketangkep loh Bang ya, ketangkep.
Ketangkep. Tapi kalau kita mendengar nama John Kay itu kan udah lama sebenarnya di dunia premanisme kita. Itu kan bukan nama baru, nama lama yang kemudian muncul lagi, kemudian di blow up lagi. Itu sepertinya kok ada isu-isu semacam, enggak ya Bang ya? Pengalian isu kah atau apa enggak ya Bang ya? Bagaimana Bang? Aku kok saya tidak bisa, ada kalau hukum itu kan bicara fakta dan data, karena kekuatan bukti itu haruslah lebih terang dari cahaya. Meskipun demikian, sebagai seorang ilmuwan, kita dikasih asumsi, dikasih pendapat untuk memprediksi sebuah kejadian, gitu loh. Jadi sepanjang memang datanya, kalau bahasa saya itu suka hulurisasi dan hilirisasinya jelas, sehingga bisa mempetakan sesuatu, boleh saja. Tapi yang kita tidak boleh itu kalau itu rekaan-rekaan semata. Kalau itu adalah rekaan, kita menjadi sulit. Kembali ke tema ini, saya lebih melihat tidak ke dalam pengalihan isu. Masih bisa mendengar suara saya kah? Tenang Bang, ini ada kesalahan teknis sedikit. Ada kesalahan teknis? Baik, saya menanti. Tapi saya masih mendengar jelas suaranya. Biar teman-teman live terus mendengar. Kita teruskan apa kita perbaiki dulu teknis ini, Ibu Murida? Diterusin nggak apa-apa Bang, ini aku dengar juga kok. Nggak apa-apa. Oh, masih dengar. Baik. Jadi kembali ke tema premanisme ini, mau dibilang tadi pengalihan isu atau tidak, saya lebih kepada wujud nyata, isu operasional yang terjadi di tengah masyarakat, gitu loh. Bahwa yang kemarin itu kan jelas ada permufakatan jahat, ingin menyerang seseorang, terus ada membawa kepemilikan senjata tajam, apakah itu senjata api, gitu loh. Dan juga ada pengerusakan dan segala macam. Jadi mungkin kita fokus pada pasal-pasal pidana atau perbuatan-perbuatan yang memang itu nyata-nyata wujud premanisme, gitu loh. Masalah ada yang mendompleng atau ada seret-seretan, siapa saja bisa terjadi hal-hal yang demikian. Tapi kita fokus pada tema kemarin, gitu loh. Ini adalah wujud premanisme di siang bolong, di perumahan. Sudahlah, kalau ada sesuatu itu ya dimusyawarahkan, duduk bareng-bareng, apa persoalannya, sehingga semuanya bisa selesai. Berarti kita fokus kepada perbuatan yang melawan hukum itu Bang ya? Perbuatan melanggar unsur-unsur pidana tadi yang disebutkan Abang, perbuatan jahat, kepemilikan senjata, dan lain sebagainya. Oke, sepakat. Terlepas ada ada unsur-unsur di luar, terlepas ada unsur-unsur di luar yang melatar belakangi isu tersebut, kita reken ya Bang ya, kita cuekin aja, yang penting kita bicara dari supaya fokus. Lalu bagaimana Bang selanjutnya, kaitannya dengan, ada nggak ini kaitan ada kasus mahasiswa, kekerasan terhadap mahasiswa di Madura, terakhir kasus Madura kemarin. Kasus Madura itu apa ya? Sebenarnya bukan premanisme. Kasus Madura apa ya? Saya malah nggak monitor. Kasus yang mana ya? Apa yang terjadi? Pamekasan Sampang itu Bang, yang mahasiswa diserang oleh polisi. Beda ya Bang ya? Polisinya. Mahasiswa diserang sama polisi? Serius? Kekerasan oleh polisi. Ini malah polisi yang berbuat kekerasan Bang. Jadi kalau kita bilang premanisme, ini kok malah polisinya yang udah jadi preman? Seperti apa? Ya, tapi kadang gini ya, polisi juga manusia. Polisi itu juga kadang lelah, gitu loh. Ini yang memang harus disampaikan kepada adik-adik mahasiswa, itu juga harus dengan cara-cara yang cerdas. Ada dialektika dan segala macam. Ini kadang-kadang tidak ada asap ataupun tidak ada api, setelah orang ada kausalitas ya, sebab akibat. Saya lebih suka mempetakan dan mendengar kanan kiri. Kita dikasih telinga kanan kiri supaya kita bisa mendengarkan kedua belah pihak. Karena kalau kita condong dengan satu pihak saja, terkadang kita tidak bisa menempatkan sesuatu analisa dengan baik. Tapi kalau kita mendapatkan keterangan dua belah pihak,
Mudah-mudahan kita bisa menganalisa, oh ini efektif, ini efisien, ini kelemahannya, ini kelebihannya, sehingga kita bisa menemukan satu titik persoalan. Itulah seorang ilmuwan. Kembali ke dalam adik-adik tadi, apapun itu, kalau itu dilakukan oleh bapak-bapak kepolisian pasti tidak tepat, karena mengayomi, melindungi. Seharusnya sewaktu kita menjadi pelayan publik itu ya bertindaknya di atas rata-rata, bersikapnya di atas rata-rata gitu loh. Jadi memang harus tidak boleh emosi kita mengalahkan kecerdasan kita, apalagi kita punya fungsi yang diberikan oleh undang-undang gitu. Sehingga harus dengan cara-cara cerdas, kecuali itu sudah menyangkut menyerang, betul kan, mengganggu nyawa, berbahaya dengan keselamatan, mau tidak mau juga bapak-bapak kepolisian punya wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang represif. Sepanjang tindakan-tindakan itu masih bisa dialog, masih bisa dengan cara-cara tanpa represif, seharusnya dikedepankan preventif, tindakan-tindakan preventif tadi. Itu kira-kira, karena menurut saya malah menjelang ulang tahun atau Pak Jenderal kita yang baru ini ada diskresi kepolisian kalau kita boleh. Misal yang di Lombok kemarin, Lombok Tengah, di mana Pak Kasatnya berani menolak mau melaporkan ibunya gara-gara motor. Ini kan juga adalah sebuah diskresi baru, cara pandang kepolisian yang humanis gitu loh. Ini juga terus ada konsep salus populi suprema lex extra, itu yang kira-kira keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Ini kan yang jadi jargon kepolisian belakangan ini, supaya ini benar-benar dinyatakan gitu loh. Ini benar-benar dioperasionalkan, ini benar-benar diwujudkan. Momentum ini ya supaya rakyat semakin memang mencintai polisi, dan citra nama baik kepolisian itu semakin lebih baik gitu loh. Karena ya maaf dan tidak boleh marah kalau ada kritik buat kepolisian, ini harus ditampung gitu loh. Kritik-kritik inilah yang akhirnya memantaskan. Misalnya alisnya kurang bagus, ini alis dalam arti kata terminologi kinerja gitu loh. Tapi memang harus dibenahi gitu loh. Dari situ dah kita bisa mendapatkan masukan-masukan. Jadi nggak boleh alergi sama kritik. Toh obat alergi itu ada, jadi kita harus sembuh, nggak boleh alergi, gitu loh. Biar kita tidak terjebak pada kekeliruan kronis. Betul Bang, jadi tema kita nih menarik ya, polisi versus aksi premanisme, bagaimana upaya polisi untuk meringkus premanisme yang memang ada di negara kita dan tidak ada habisnya. Baik Bang, kita sambil Q&A boleh, ini sudah boleh, silakan. Sebanyak pertanyaan. Nah, sebentar Bang. Aku ini pakai laptop Bang. Jadi itunya syuting di HP-nya. Jadi aku di sini pakai laptop sebentar. Banyak ya. Banyak perangkatnya ternyata. Saya cuma pakai handphone saja. Bang, ini itu dibantu teman-teman sebenarnya. Jadi terima kasih ini kepada Mbak Jenny yang sudah memfasilitasi tempat dan lain sebagainya. Teman-teman ini Bang yang membantu seperti ini. Salam jadi, sama pengusaha kopinya, kapan-kapan saya main ke sana. Oke, siap. Kebetulan beliaunya ada di sini tadi ya, di mana? Ada berapa pertanyaan ini? Coba. Ya, Bang, kita coba ya. Yang pertama nih. Dari Om RW 1337, bagaimana dengan polisi yang melakukan tindakan kriminal pada saat adanya demo, padahal tugas polisi sebagai pengawas. Tadi sudah kita bahas sebenarnya Bang, tapi mungkin perlu penekanan lagi nih mahasiswa saya yang tanya. Bagaimana dengan polisi yang melakukan tindakan kriminal pada saat adanya demo mahasiswa, padahal tugas polisi sebagai pengayom? Oh iya, polisi memang sebagai pengayom, tapi undang-undang menyatakan kalau ada peringatan pembubaran kepada mahasiswa, juga itu ada diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana. Sepanjang mahasiswanya sudah dapat izin, tidak melakukan kerusuhan, saya kira polisi juga tidak akan melakukan tindakan-tindakan itu. Yang menjadi repot kadang adik-adik mahasiswanya bawa misi yang bagus, di tengah jalan ada provokasi. Ini yang terkadang sehingga tidak terkendali. Dan itu yang tadi dibilang, ada orang yang gonceng karena dia kepengen negeri ini tidak tertib. Dengan tidak tertib tadi dia bisa hidup dengan ketidakpastian sesuatu tadi gitu. Dia memang suka. Ini yang harus sama-sama kepada adik-adik mahasiswa mau saya dorong gitu loh.
kita harus tahu di mana nih sumber solusinya gitu loh. Jadi parlemen jalanan boleh, tapi kalau ada slot yang tepat, kita pilih itu gitu loh. Jadi Pak polisi itu karena memang mereka tahu sebagai penegak hukum, sebagai alat negara, alat pemerintahan. Nah, mereka juga sudah menempatkan diri kalau memang mahasiswa ini secara benar tidak di luar jalur, semestinya polisi sih nyenggol aja juga dia berpikir gitu. Karena dia punya sidang etik, terus dia juga bisa seperti masyarakat umum kalau melakukan penganiayaan, kekerasan, kecuali dia menjalankan tugas dia gitu loh. Makanya kalau aksi itu pastikan izinnya ada, rutenya ada, jelas gagasannya. Kalau udah begini polisinya main, katakanlah ada oknum polisi, wah ini pasti dari Propam, dari pengawasan internalnya, dari Kompolnas, udah banyak juga udah contoh kepolisian-kepolisian yang dalam tanda petik nakal, yaitu ditindak gitu loh. Itu kira-kira Ya. Mbak Murida. Oke, betul. Jadi memang benar Bang, kalau polisi yang melakukan tindak kriminal tentunya bisa kita tindak. Ada kode etik dari kepolisian, kemudian kalau memang ada unsur pidana ya kita tindak pidana dan lain sebagainya. Benar. Kemudian pertanyaan kedua Bang, dari Joy 7. Apakah para preman itu ada backup dari politikus yang menjadi oposisi pemerintah yang berdaulat? Aduh, mahasiswa ini pertanyaannya kritis-kritis ini. Jadi kita arahkan ke hukum pidana, tapi nyerempet-nyerempetnya tetap ke politik pula ini. Apakah para preman itu ada backup dari politikus yang menjadi oposisi pemerintah yang berdaulat? Oke, Bang. Kemungkinan bisa saja, karena tadi yang dibilangkan, karena kalau orang sudah ada keinginan yang sama, dan tujuannya tertentu itu, kalau memang keinginannya sama ya mereka berhimpun. Dan ini yang menjadi kuat kalau kelompok-kelompok yang profesional tadi, malah di backup pengusaha mungkin kepentingan ekonomi, karena mungkin ada proyek, dengan politik mungkin ada kekuasaan, tidak tertutup kemungkinan gitu loh. Banyak film contoh yang kita lihat terjadi di belahan dunia, tidak hanya mungkin di negara kita, berapa banyak gangster, berapa banyak mafia, ya mereka itu ya di backup. Yang lebih repot kalau adalah orang atau lembaga yang secara fungsi institusi itu mencegah kejahatan itu, malah yang wadah atau fungsi itu yang terlibat dalam kejahatan itu. Kita repot sekali untuk menumpasnya gitu loh. Nah, ini yang menjadi saya terkadang misalnya ya berpikir ini analisa saja. Ada kampung begal, padahal kita punya polisi segala macam, ada polisi dan segala macam sampai di bawah tadi. Kenapa sih tidak tuntas-tuntas gitu loh, sampai 3/4 abad gitu loh, temanya kok begal terus malah gitu loh. Ya akhirnya kita harus berpikir, ya jangan-jangan seperti yang dibilang tadi mahasiswa gitu loh, masyarakat sudah hati-hati, masyarakat sudah begini, patroli udah sering, jangan-jangan memang ada orang yang hidup dari situ, motor curian, motor tangkapan. Dan lebih repot lagi kalau yang backup itu yang semestinya menuntaskan gitu loh. Karena itu tadi kan yang gadungan sama yang jahat itu selalu ada. Ada pengacara gadungan, kadang ada TNI gadungan, ada polisi gadungan. Betul, yang lebih parah lagi ya kalau memang mereka yang aparat tapi menyalahgunakan sumpah jabatannya. Jadi bukan lagi sumpah jabatannya tapi jadi sampah jabatan gitu loh. Nah, bukan malah melindungi, malah dia menjadi sampah. Iya. Ini ngeri banget ya Bang ya kalau udah kayak gitu. Jadi pasti ada itu backup dari politikus. Iya, kalau yang besar ya, kalau yang teri, yang amatiran tuh jarang. Ya kalau kelas teri paling backupannya ya oknum-oknum yang Abang sebutkan itu tadi, yang nyampah itu. Kalau yang teri backupnya botol minuman gitu loh. Betul. Dan itu dia pilih kalau udah minum narkoba atau mabuk-mabukan gitu. Mabuk-mabukan, betul Bang. Waduh, bukan pertanyaan, ya udah. Bang, kita lanjut pertanyaan ketiga nih dari Joko Tris. Apakah aksi teror preman bisa dijerat dengan pasal terorisme? Terorisme kan ada bentuk ya, dia undang-undangnya secara khusus gitu ya. Dia memang adalah lex spesialis, tapi kalau yang memang aksi preman ini masih dalam konteks menggunakan apa tadi ya,
menggunakan pemerasan, menggunakan pengerusakan, ini masih masuk ke dalam Kitab Undang Hukum Pidana. Jadi Kitab Undang Hukum Pidana kita masih bisa misalnya ambil pasal 88, 170, 368, 340, 351, 160, 170, Undang-Undang Darurat, itu bisa digunakan ke dalam slot perilaku-perilaku preman kalau melakukan kejahatan, gitu loh. Tanpa ke undang-undang terorisme ya Bang, karena memang beda unsurnya. Kalau Ya, aksi teror preman ini lex spesialisnya, jadi tidak bisa dijerat dengan pasal terorisme. Tapi pasal-pasal yang diatur di dalam KUHP ya Bang ya. Oke Bang, selanjutnya. Ya, ini cukup banget. Iya, iya. Ini banyak banget yang tanya nih Bang. Dari Jovanka. Bidang Propam Polda Jatim menetapkan 4 oknum polisi terduga pelaku kekerasan terhadap mahasiswa saat peristiwa bentrok antara aktivis PMII di Madura. Ini yang saya ceritakan tadi Bang. Jadi ada 4 oknum polisi terduga pelaku kekerasan terhadap mahasiswa waktu ada aksi PMII di Madura. PMII. Gimana Bang? Pertanyaannya gimana? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, iya ini pertanyaannya apa ya sebenarnya? Bidang Propam Polda Jatim menetapkan, kata tim saya pernyataan bukan pertanyaan Bang, tapi kemudian dia bilang ada oknum yang membuat suasana tidak kondusif saat mahasiswa menyampaikan aspirasi rakyat. Ya mungkin bisa kita pertegas, kita tekankan lagi kepada teman-teman mahasiswa Bang, mungkin aksi-aksi gesekan-gesekan ketika demo antara polisi dengan mahasiswa, yang kita bisa memberi pelajaran kepada teman-teman mahasiswa bagaimana saat kita berhadapan dengan aparat pada saat kita berdemo di lapangan. Mungkin itu bisa ditekankan sekali lagi. Baik, yang pertama saya mau tanya, kalau memang itu sudah dipropam, adalah hak korban juga pada mahasiswa untuk mendapatkan proses atau perkembangan laporannya kalau udah sampai, namanya SP2HP. Jadi polisi punya kewajiban memberitahukan tentang hasil penyelidikan tadi, termasuk di propam. Saya kira sekarang polisi lebih kepada harus transparan, akuntabilitas, tata kelola, karena semakin kemari semua masyarakat kita itu tambah cerdas, kita udah punya medsos yang setiap orang punya, ya kan, jadi jurnalis, sehingga memang institusi tadi memang lebih hati-hati. Jadi kepada adik-adik yang tadi merasa ada kepentingan hukumnya terganggu dengan 4 orang yang dianggap, jadi udah, kalau kalian tuh mahasiswa, kalian petakan saja, apakah yang kalian lakukan itu adalah kewajiban hukum. Kalau itu adalah kewajiban hukum, berarti tidak bertentangan hukum, caranya, modusnya, prakteknya, dan segala macam. Kalau yang sudah dilakukan itu legal, sah, terus diganggu orang, berarti ada sesuatu. Karena undang-undang memberikan, setiap orang boleh menyampaikan pendapatnya secara bebas, boleh menyampaikan aspirasi dan segala macam. Berarti kan persoalannya lain. Berarti kan dia sudah situ sinis. Berarti kan situ sinis. Kalau orang udah situ sinis kan berat pokoknya, gitu kan? Jadi kalau kedokteran punya penyakit sinusitis, maka di dalam ilmu pidana saya menemukan penyakit namanya situ sinis. Sinis, ya Bang ini. Ya, jadi ada situ sinis. Kalau nggak ada tuh orang situ sinis kan berat, gitu kan? Dia tidak suka aja ada sebuah reaksi, sebuah protes, sebuah kritikan. Padahal kritikan itu yang kadang bikin air itu bisa jalan terus. Kita bisa memilah, di sini tidak segala macam. Jadi itu ya mungkin adik-adik sekali lagi kalau mau demo, demolah yang secara konstitusional. Demo yang tidak bertentangan dengan undang-undang, dan harus ada solutif. Jadi idenya keren, tapi solutif, bukan hanya marah-marah, hanya demo-demo, tapi tidak ada solusi. Coba pikirin, jadi kita enak gitu loh. Polanya yang kita rubah, skemanya ini kita rubah gitu loh, supaya mendapat poin penyelesaian. Jadi tidak hanya marah-marah, tapi ada solusi. Betul Bang. Kayaknya ini apa ada pertanyaan lagi? Menarik ini. Jadi mahasiswa ini memang terakhir kemarin memang terjadi di Jawa Timur ini di Madura Bang. Jadi bentrokan mahasiswa Madura antara aktivis-aktivis PMII dengan oknum, dengan polisi.
Baik Bang, sudah berapa menit kita? Katanya IG Masih, ini dibatasi Bang ya, cuma 1 jam gimana? katanya. Live IG itu dibatasi cuma 1 jam konon katanya. Iya, benar. Nah Gimana nih? makanya ini tadi kita bagi-bagi. Sebenarnya kita pengen terus ya Bang ya, kita pengen terus ngobrol-ngobrol dan ngobrol, tapi bagaimana waktu ini membatasi. Nah mungkin masih ada yang perlu disampaikan Bang. Artinya penekanannya terhadap hukum pidana, polisi versus saksi premanisme ini sekali lagi penekanannya terhadap hukum pidana adalah bahwa ini murni perbuatan pidana dan bisa kita jerat pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Terlepas Ya, dari nuansa-nuansa di luar yang mengapa Bang ya, mengikutinya, menyelimutinya, kita tidak fokus ke situ. Lebih baik bagi kita yang belajar hukum, kita yang akan belajar hukum fokus kepada hukum pidana. Mungkin ada yang disampaikan lagi Bang, penekanan. ya. Sebelum closing, Saya oh ini ada lagi. saya hanya berpikir Ada lagi yang nanya, Bang. bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemarin adalah sebuah momentum, ya kan? Kalau komandonya klik dan biasanya ini bisa lebih gampang eksekusinya sampai di bawah, betul? Karena antara kepala sampai di bawahnya bisa mengikuti. Karena kalau tidak klik secara fungsi dan secara struktural, ini menjadi hambatan. Banyak sekali, karena yang mahal itu adalah koordinasi dan kemauan. Sering sekali kita mau berubah, tapi kemauannya tidak ada. Hal ini sudah dijawab oleh Pak Kapolri kemarin. Ini bisa disambut oleh bapak-bapak teman-teman kepolisian, termasuk kita masyarakat harus membantu, karena ada kesadaran hukum dan budaya hukum. Jadi perubahan hukum itu juga harus ditopang oleh kesadaran hukum masyarakatnya. Insan kampus, guru, dosen, mahasiswa, itu adalah penghancur kegelapan kalau istilah saya. Jadi kita harus maju ke depan meluruskan, gitu loh. Kalau jadi bukan maju ke depan malah kita bikin umek, tapi maju ke depan meluruskan supaya kita bikin sebuah sistem keamanan yang baru. Kenapa saya bilang itu sistem? Karena membangun sistem itu sama dengan membangun masa depan. Artinya kalau hari ini kita bisa ngebangun sistem hukum yang baik, sama artinya kita membangun sistem hukum yang baik ke depan buat anak cucu kita, ke generasi selanjutnya. Ini yang menjadi catatan. Jadi, yuk sama-sama kita saling dukung, Pak Polri bisa menyikat habis secara tuntas bentuk-bentuk profesional, bentuk-bentuk premanisme ini, dan kepada mahasiswa atau sivitas khususnya kawan-kawan ngobrol pidana ini lebih membantu mensinergiskan program-program ini. Betul. Bang, ada yang tanya masih Bang, sebentar Bang, jangan kita jangan tutup dulu Bang, ini pertanyaan-pertanyaan ini menarik. Dari UV Prince Sidago, bagaimana kalau seorang polisi menjadi polisi di luar dinas? Artinya dia bertindak sendiri di luar dinas, tidak mengaku polisi. Apakah prosesnya nanti oleh propam atau kepolisian biasa? Jadi ada polisi, tapi dia bertindak di luar dinas, mengaku tidak sebagai polisi. Menjadi preman katanya nih Bang. Polisinya dia di luar tidak menjadi polisi, ngaku-ngaku jadi preman. Jadi preman. Prosesnya nanti oleh propam atau kepolisian biasa, begitu Bang? Iya, berarti kalau memang ada dia melakukan begitu kan berarti satu dia udah penipuan, betul kan? Betul. Karena satu dia menyembunyikan identitasnya padahal identitasnya atau kewajiban dia melindungi, tidak mau ada praktek premanisme tadi, gitu loh. Ini kan jelas berarti murni penipuan. Kedua, dengan dia menggelapkan identitas dia yang polisi tapi dia tidak mengaku polisi. Ini kan ini lucu nih. Biasanya yang bukan polisi ngaku polisi, ya kan? Yang tidak tentara ngaku tentara. Ini unik lagi nih, yang polisi tidak mengaku polisi, gitu kan? Karena mungkin dia kepengen bebas melakukan sesuatu tindakan. Karena kalau pakai atribut itu kan tidak. Jadi ya tetap tindakan dia itu akan diproses di propam. Kalaupun memang itu nanti ada tindak pidana tertentu lagi, ya disidang lagi
ke dalam tindak pidana umum. Jadi ada dua peradilan, satu sanksi etik dia kena karena sebagai anggota kepolisian tadi, satu adalah perkara kalau itu penipuan, pemerasan, ya dia disidang lagi di pengadilan negeri untuk dijalankan hukum pidananya. Sebagai tindak pidana umum. Oke Bang, saya sudah diberi tanda-tanda oleh tim. Waktu Baik. kurang 10 menit. Berarti begini Bang, terima kasih nih kita sudah berbincang santai di ngopi sore hari ini. Di akhir acara saya ingin bintang tamu saya menyampaikan closing statement. Jadi harus ada closing statement Bang. Monggo Bang Asmi, closing statement untuk tema kita hari ini apa? Singkat, jelas, mengena, dan mengena di hati. Closing statementnya Bang. Closing statementnya, siapapun yang mendengar acara kita ini tambah sukses, dihujani rezeki yang banyak, ilmunya berkah. Sekarang sewaktu kita tidak bisa mengendalikan orang lain, mau tidak mau kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Saya punya kata ataupun kata kunci saya yang selalu saya bilang, karena fenomena yang terjadi ini begitu banyak, maka ada untuk menyikapi itu dengan 3B saja. B pertama adalah baik, B kedua benar, B ketiga adalah bermanfaat. Jadi hidup kita ke depan itu harus lebih baik, lebih benar, lebih bermanfaat. Apakah saya berteman dengan dia tambah baik? Apakah saya berteman dengan dia tambah benar hidup saya? Apakah saya berteman dengan dia bermanfaat? Jadi tidak ada alasannya orang hukum itu galau. Tidak ada alasannya orang hukum itu tidak bisa menentukan dan mengambil sikap. Jadi kalau Anda ragu, pergunakanlah 3B tadi dalam mengambil keputusan-keputusan yang terjadi dalam fenomena masyarakat. Mungkin itu Mbak Murida, sukses semuanya, terima kasih. Iya. Senang sekali nih Bang Asmi, closing statement yang sangat indah, baik, benar, bermanfaat. Bahwa kita memang hidup di lingkungan ini memang bertemu dengan banyak orang, kita berada pada jalannya saja ya Bang ya. Kita berusaha berbuat bermanfaat untuk diri kita, diri orang lain, masyarakat kita semua. Bang, terima kasih Bang. Ini kita di penghujung acara. Semoga Bang Asmi selalu sehat, tetap menjaga kesehatan jantung. By the way, kamu tidak ngasih hadiah, ntar tanya-tanya dong. Loh, tanya hadiah Bang, ada Bang. Nanti pemirsamu nanya loh, dijanjiin kalau nggak ada loh. Nanti disangka kita kebohongan publik loh. Tadi di awal sudah tak sampaikan ada giveaway. Oh ya, teman-teman follower, ini saya diingatkan oleh bintang tamu saya, padahal habis ini mau saya umumkan. Jadi nanti akan kita berikan giveaway ini dari bintang tamu kita yang kece dan hits hari ini, 2 buku. Judulnya Pengantar Ilmu Hukum Kontemporer. Keren sekali nih Bang Dokter, ini yang ngarang. Ada 2 ya Bang ya. Bisa juga buku yang lain ya, tergantung stok. Ya. Oke, ini ada dikasih. Ya udah 2 buku pokoknya dari Bang Asmi. Ditunggu guys, nanti siapa yang memenangkan. Kemudian dari Bang Asmi pula ada kuota datang, nanti kita pilih, kita acak Bang. Kemudian dari Mbak Jenny, pemilik Halo Kopi, selalu terima kasih ada giveaway berupa voucher Halo Kopi, dan saat live seperti ini juga mendapatkan diskon dan sebagainya. Alhamdulillah Bang, giveaway-nya banyak sekali. Simpankan voucher saya dari warung kopinya. Oh gitu. Kalau abang mah nggak voucher, udah kalau ke Surabaya langsung tak ajak ke sini, tak kenalin langsung sama pemirsa. Oke, thank you. Matur nuwun. Oke Bang, semoga kita bisa bertemu dalam waktu secepatnya, dalam waktu dekat. Kita ngumpul-ngumpul lagi nih sama Teh Dekan. Tadi ada kok Bang gabung Teh Dekan, kemudian teman-teman dan sebagainya. Kita rasanya sudah jet lag Bang ya, hampir 4 bulan, 5 bulan kita di rumah saja. Baik Bang, terima kasih Bang Asmi, Bang Dokter, abang saya, senior saya. Mbak Murida. Ya, atas waktunya sore hari ini, apa yang disampaikan sangat bermanfaat dan sangat menyenangkan kita bisa mengobrol di sore hari ini. Baik Bang, terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi dengan kesempatan. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Selamat sore. Sore.